number you are calling is temporarily disconnected. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini ada paketan, kita akan unboxing dulu. Ini adalah paketan dari salah satu sahabat subscriber. Beliau dari lumayan jauh, bukan lumayan jauh tapi amat jauh teman-teman, yaitu beliau dari daerah Sulawesi Tengah. Jadi beliau sebelumnya konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan, yaitu handphone iPhone 12 Pro Max. Dan ini adalah unit handphonenya teman-teman, yaitu dengan kerusakan speaker atas atau earphone itu bisa berfungsi namun suaranya sangat kecil teman-teman. Dan sebelum ada kerusakan seperti ini, beliau sudah cerita, yaitu speakernya suaranya kecil teman-teman. Oke, jadi suaranya kecil seperti itu ya teman-teman. Kita coba untuk ulang lagi. Oke, jadi suaranya itu keluar atau bisa berfungsi namun kurang jernih atau suaranya sangat kecil sekali teman-teman. Jadi untuk buat telepon suaranya tidak kedengeran. Kita langsung saja untuk bongkar infonya. Kita buka skrupnya dulu dan kita lepas untuk di bagian mengangkat atau kita angkat di bagian LCD-nya. Kita bisa menggunakan alat separator ataupun blower sebagai penghangat, yaitu untuk mempermudah pembongkaran LCD. Apalagi untuk LCD-nya ini harganya sangat mahal, jadi harus ekstra hati-hati untuk membongkar LCD-nya. Oke, kita angkat pelan-pelan dan kita lipat seperti ini, karena di bagian fleksibel ada di bagian sisi kiri, jadi harus ekstra hati-hati agar fleksibelnya tidak robek ya teman-teman. Kita lepas dulu untuk di bagian skrup yang ada di bagian tutup pengaman fleksibel. Oke, setelah kita angkat, kita lepas dulu di bagian soket baterai dan kita lepas soket di bagian fleksibel maupun bagian soket fleksibel speakernya. Oke, di bagian itu adalah letak posisi bagian speaker atasnya. Kita lepas dulu untuk di bagian skrupnya dan kita lipat. Di bagian situ ada fleksibel speaker dan juga termasuk fleksibel sensor proximity teman-teman. Oke, selanjutnya kita lepas untuk di bagian ini, yaitu untuk melepas fleksibel dari speakernya ya teman-teman. Karena untuk proses ini speakernya ada bagian fleksibel yang tersolder atau koneksinya menggunakan solder ya teman-teman. Dan ini adalah bagian spare part yang sudah beliau beli sendiri dan sekaligus untuk proses penggantiannya. Oke, kita langsung saja untuk pasang yang sudah dibeli sama beliau, yaitu speaker baru. Kalau bentuknya ini speakernya itu baru ya teman-teman, bukan ori copotan. Oke, kita coba untuk bandingkan dulu. Perhatikan bagian titik pada jalur speakernya atau titik min dan plus pada soketnya. Itu apabila original otomatis harus ada bekas tenol ya teman-teman. Melainkan speaker ini masih bersih, untuk kedua soketnya masih utuh dan bersih, belum ada tenolnya. Jadi kita harus gunakan plug untuk mengasih tenol dulu teman-teman. Oke, dengan hati-hati untuk soldernya, panasnya menggunakan panas sedang saja di angka 2,5 atau 3, dan kita pasang untuk fleksibel speakernya ke bagian soket fleksibel.
Oke, kita presisikan dan kita solder pelan saja karena di bagian bawah itu masih ada LCD ya teman-teman. Jadi kalau saran saya, proses pemasangan seperti ini apabila kalian kurang hati-hati bisa menyebabkan LCD rusak. Alangkah baiknya kalau saran saya dikasih tatakan di bagian bawah speaker. Setelah kita solder, kita presisikan tenolnya jangan terlalu tebal dan kita bersihkan dari sisa flupnya. Sekalian kita kasih solasi anti ground untuk mengasih pengaman. Oke, sudah selesai untuk proses pemasangan fleksibel speakernya, dan di bagian itu ada pengaman ground ya teman-teman. Kita pasang yaitu untuk mengambil dari speaker bawaan atau speaker ori bawaan, kita pasang ke speaker yang baru dan kita presisikan speakernya ke LCD. Setelah kita rakit, sudah kita pasang dan kita cek. Kenapa untuk di bagian tutup speaker atas itu tidak saya ganti, karena masih bersih dan masih utuh, sedangkan beliau disuruh untuk penggantian dan sudah dibeli untuk penutup saringan speakernya. Sengaja saya tidak pasang karena masih rapat, dan otomatis kalau lem dari bawaan itu masih rapat, itu besar kemungkinan tidak bakal kemasukan debu dan tidak bakal kemasukan cairan. Jadi apa adanya gitu, kita harus mengganti speakernya saja tanpa harus mengganti tutup saringan speaker atas. Kalau tutup speaker atas kita ganti, harus melepas di bagian kaca touchscreen-nya ya teman-teman. Dan di bagian ini kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lem atau pengaman buat LCD ke bagian tulangan, karena beliau sudah membelikan yaitu lem yang khusus untuk pelindung bagian seal, yaitu pengaman pada LCD ke bagian bodinya. Setelah kita bersihkan sisa-sisa lemnya, dan jangan lupa untuk kita cek ada sisa lem atau tidak. Dan di bagian ini ada sisa lem yang masih nempel ke bagian frame pada LCD, harus dibersihkan dulu teman-teman, yang tujuannya agar nanti bisa presisi untuk pemasangan LCD. Dan ini adalah seal atau lem untuk perekat buat pengaman LCD-nya. Kita presisikan ke bodi infonya dulu. Ini pemasangannya jangan sampai kebalik ya teman-teman. Oke, setelah kita presisikan, kita tempelkan dan kita lepas untuk stiker warna birunya. Oke, setelah itu kita proses pemasangan fleksibel LCD-nya dulu. Oke, kita presisikan untuk fleksibel speaker dan fleksibel LCD dan juga fleksibel soket baterai. Selanjutnya kita pasang untuk di bagian penutup fleksibelnya. Oke, setelah terpasang kita pasang juga untuk di bagian skrup dan kita lepas untuk stiker pelindung buat lensa kamera ya teman-teman. Sengaja saya kasih pelindung saat proses membersihkan sisa-sisa lem dan sisa debu di bagian bodi pada handphone, agar kamera tidak kemasukan debu dan tidak kotor. Oke, ini adalah hasilnya setelah kita rakit. Sudah terpasang presisi untuk LCD-nya, kembali rapat, dan kita akan coba untuk proses pengecekan suara dari speakernya. Kalau saran saya sebelum dirakit bisa dicek terlebih dahulu untuk pengetesan suara atau hasil dari suara speaker yang baru yang sudah kita pasang. Kalau sudah yakin, kalian bisa langsung merakitnya, tapi alangkah baiknya dites terlebih dahulu. Oke, kita cek untuk suara speakernya. Sementara tidak bisa dihubungi. The number you are calling is temporarily disconnected. Untuk sementara tidak bisa dihubungi. The number you are calling is temporarily disconnected. Oke, alhamdulillah untuk speaker atas bisa berfungsi dengan normal, dan kita coba untuk speaker atau loudspeakernya. Sementara tidak bisa dihubungi. The number you are calling is temporarily disconnected.
Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak bisa dihubungi. The number you are calling is temporarily disconnected. Oke, alhamdulillah untuk speaker atau loudspeaker buat speaker nada dering atau MP3 bisa berfungsi juga dengan jernih dan sukses untuk penggantian speaker atas atau earphone. Dan itu aja untuk tutorial kali ini, semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.